mawi genamas tu namo sidam. Maksua kawet sarat samaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya berkunjung ke kantor UPTD Gedong Kirtia. Ya. Gedong Kirtia ini merupakan museum yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, Gedong Kirtia menyimpan ribuan naskah-naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar. Ya. Di antara tulisan-tulisan tersebut ada yang bercerita tentang kitab Weda, ya, kemudian juga ada ilmu pengetahuan, juga ada kesehatan, astronomi dan sebagainya. Nah, bagaimana saudara-saudara kita di UPTD ini merawat naskah-naskah tersebut. Nanti saya akan mengajak sahabat sekalian untuk jalan-jalan di dalam, ya. Terima kasih. Mari kita ikut ke dalam. Oke. Tapi itu adalah buku-buku yang dari zaman dulu, ini yang masih bisa kita selamatkan. Tapi ini pun karena kesulitan, makanya kemarin saya disuruh surat ke Mas Yudi ke PTRK, sekiranya ada tenaga sukarela volunteers yang bisa berbahasa Belanda untuk menerjemahkan ini di Tuluk. Misalnya mahasiswa magang PKL kesinilah gitu. Ini bahasa Belanda semua? Bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa ya contohnya gini deh, ini masih bahasa asli banget ini bahasa aslinya dari si Jan Ana Luputan. Iya, ini dari lontar, ini masih banyak kan nggak bisa dibaca dong. Maksudnya nggak semua orang paham dengan bahasa seperti ini kan. Nah, yang sudah ahli bahasanya ada. Mana yang udah diahli bahasa? Ahli bahasanya ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Katanya kayak mana ya? Ya, Bu. Mana yang udah diahli bahasa? Salah satu contoh. Sahabat sekalian, ini proses mendigitalisasi naskah-naskah lontar yang dilakukan oleh teman-teman kita di Gedong Kirtia. Oke. Teknologinya gimana ini? Pakai kamera biasa aja ya? Pakai kamera biasa aja. Kita buat studio mini aja biar Pencahayaannya lebih terang ya. Oh. Jadi ini naskah lontarnya, kemudian diletakkan di kotak yang kecil ini dengan mendapatkan pencahayaan, lalu kemudian di bawah ada kamera di sini dan ini dia operator juru fotonya di sini. Ya Pak, tujuan digitalisasi tadi agar lontarnya itu tidak tersentuh lagi, Pak. Nanti kalau ada orang yang mau melihat isi lontar itu, kita tinggal memberikan visualnya saja. cukup lihat visualnya saja ya. Ini hasil fotonya ya. Ini di sini. Coba di zoom Mas. Di
ini. Ini daun lontarnya yang baru dipetik, yang dipakai untuk lontarnya itu. Yang bagus itu yang ujungnya itu sudah kering sekitar 2-3 cm. Gitu yang dipetik, kemudian dihilangkan lidinya. Lidinya dihilangkan, baru direndam di air yang mengalir. Di air yang mengalir sampai hilang saat hijau daunnya itu, kemudian dipotong, baru direbus pakai ini rempah-rempahnya ini. Ini ada gambir, buah pala, cabai puyang, daun lili gundi, kunyit, kemiri, cengkeh, sama merica. Ini yang dipakai merebus. Ini fungsinya untuk biar daun lontarnya itu kuat dan tidak dimakan rayap. Ya, setelah direbus, kemudian diangin-anginkan sebentar, baru dipres. Itu alat pengepresannya. Itu yang press pertama, yang ini press yang kedua. Ini setelah dipres ini diserut pinggirannya biar lebih rapi dan biar sama ukurannya. Setelah diserut, baru diisi cat biar juga lebih tahan lama. Cat? Ya, dicat kayunya itu. Kalau dulu sih nggak perlu ya, karena nggak ada kan, belum ada. Kalau sekarang karena sudah ada, dicat lagi. Kayak ini pinggirnya kan kelihatan merah-merah dia, itu isi cat. Siap. Setelah itu baru jadi ini yang sudah siap dipakai. Jadi prosesnya sekitar 6 bulanan baru bisa dipakai. Lama juga ya? Ya, ini yang sudah siap dipakai. Jadi ukurannya ini beda-beda menurut fungsinya. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau ini ukuran 35, ini biasanya untuk menulis kawisesan tuh kayak magic. Ya, kalau yang ini yang lebih panjang untuk menulis satwa atau cerita rakyat. Kalau yang paling panjang biasanya untuk menulis kekawin, geguritan yang lagunya itu. Atau babat yang silsilah sejarah itu ya, sejarah itu kan perlu yang panjang. Setelah ini sudah siap dipakai, baru kita tulisnya pakai pisau ini. Ini pisaunya yang dipakai untuk nulis, yang ini untuk gambar. Kalau dia lebih lancip daripada yang untuk nulis. Kalau kita bikin gambar, biasanya di sketch dulu pakai pensil, baru ditorehkan pakai pisaunya. Ya, setelah ditorehkan baru diisi tinta. Tintanya ini kemiri yang disangrai atau dibakar sampai benar-benar hitam. Diusapkan di atasnya daun lontarnya, baru dibersihkan pakai kapas. Ya, setelah itu jadinya seperti ini. Ini Bu, yang ini apanya nih? Ini ya? Apa ini? Itu sama itu. Ini fungsinya pada waktu menulis, ini pakai alasnya. Iya, biasanya kan ini dulu baru ada bantal, baru tangan kita di atas bantal menjepit daun lontar. Ya, itu untuk alas kita waktu nulis. Ya, kalau yang ini namanya keropak, itu fungsinya untuk menyimpan lontarnya. Menyimpan ya. Ya, box penyimpanannya ya seperti yang ada di dalam. Ya, ini keropak. Penyimpanan lontarnya. Dilarang masuk untuk yang sedang haid dan halangan kematian. Ya. Maksudnya ada keluarganya? Iya, ada yang keluarga yang meninggal masih di rumah, belum dibawa ke kuburan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Siap. Ya, ini nanti saya lanjut. Bapak, di sini di dalam kotak ini kita menyimpan lontar-lontar yang kita miliki di sini. Jadi kita memiliki 2064 cakep lontar. 2064. Iya. Cakep. Cakep tuh. Ya, cakep itu artinya satu ikatan itu namanya satu cakep. Jadi ini namanya satu cakep, Pak.
Ini namanya satu cakep, ya. Ini namanya satu cakep. Kemudian lontar itu sudah ditaruh berdasarkan klasifikasinya, ya. Jadi klasifikasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi ada tentang upacara, tentang apa namanya awik-awik, ada tentang kekawin, ya. Tantri, ya. Ada tantri, ada satu Bali juga, ada folklor. Jadi semuanya itu ditaruh dan disusun berdasarkan klasifikasi. Jadi ketika kita mencari lontar yang tertentu yang dicari oleh pengunjung, jadi lebih gampang kita mengambil. Ada berapa jumlah keropak yang ada di sini, Bu Ayu? Kalau keropaknya 100 lebih, Pak. 100 lebih ya, di rak-rak ini ya? Iya. Nah, naskah yang paling tua itu naskah apa dan tahun berapa itu, Bu, ditulisnya? Kalau naskah tertua di sini, kebetulan kita memiliki naskah yang berjudul Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha. Ya, dan umurnya itu bahkan ratusan lebih, Pak. Oh, ratusan tahun ya? Ratusan tahun. Di mana, Bu, itu letakkannya? Ya, di sini, Pak. Oh, ini ya? Ya. Oh, ini. Ya, ini. Jadi ini lontar tertua yang kita miliki di sini. Oh, ini sahabat sekalian, lontar apa tentang Arjuna Wiwaha. Om Mawi Namastu Namo Siddham. Yang jagat karana sabiasane nguning paduka nire tirte Sahabat sekalian, berikutnya kita menyaksikan bagaimana proses penulisan di daun lontar ya oleh Pak Putu ini. Ditangkap. Jadi dihitamkan dengan kemiri yang sudah dibakar. Kenapa dengan kemiri itu, Pak? Karena kemiri dia awet ya. Oh. Jadi tidak mengandung banyak minyak. Karena kalau kebanyakan minyak dia akan jamuran. Oh. Apalagi dengan adanya kelembapan suhu udara ini. Dia harus. Nah, inilah hasilnya setelah ditulis. Iya. Ini tulisan Pak Putu. Baik sahabat sekalian, bersyukur kita bisa berkunjung ke Gedong Kirtia, Museum Naskah Kuno yang tadi sahabat sekalian sudah tahu ya kategorinya apa saja, dan luar biasa ternyata di sini gudangnya ilmu pengetahuan yang khasanah ilmu pengetahuan sangat banyak di sini. Nah, saya mengajak para ilmuwan, para generasi muda baik yang di Bali maupun di Indonesia dan di mancanegara, yuk kita datang ke sini. Kita teliti naskah-naskah yang ada, diterjemahkan, tentu ada ilmu pengetahuan yang sangat banyak di dalamnya ya, dan bisa kita ambil kemanfaatannya untuk masa yang kini dan yang akan datang. Dan terima kasih Bu Lupita dan Bu Yupika dan Bu Ayu ya. Ibu-ibu merupakan pejuang-pejuang masa kini yang berusaha melestarikan ya kekayaan budaya, ilmu pengetahuan, dan kejayaan bangsa ini di masa-masa sekarang. Semoga sehat terus Bu ya. Ya, Terima kasih sahabat sekalian. Ya.